Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, eh, kali ini kita masih pembahasan al-jawazim, ya, masih pembahasan al-jawazim yaitu eh, pembahasan yang menjelaskan instrumen kata-kata yang menjazmkan, ya. Sudah disebutkan bahwa ada dua, ada yang satu fiil menjazmkan satu fiil, ada menjazmkan dua fiil. Satu fiil sudah dibahas semua, berikut yang dua fiil, ya. Nah, yang dua fiil ini menjazmkan dua fiil sekaligus. Yang fiil pertama ini disebutnya fiil syarat, fiil yang kedua namanya jawab syarat. Nah, kalimat yang tersusun dari itu semua yaitu ada tuh syarti, fiil syarat dan jawab syarat namanya adalah jumlah syartiyah, ya. Ada yang masuk jumlah ismiyah dan ada yang masuk jumlah fi'liyah. Taib. Nah, terus selanjutnya juga termasuk kita bahas yang ada tuh syarti tapi yang wirul jazimah karena berkaitan, ya, yaitu ada tuh syarti tapi yang tidak menjazmkan itu kata iza kemarin sudah dibahas. Ada beberapa sebenarnya, cuma yang dibahas adalah kata iza saja karena memang kalimatnya serupa seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah terkait bagaimana kalau fi'il syarat dan jawab syarat itu adalah fi'il madi, ya. Karena kalau fi'il mudhari sudah kita bahas karena pembahasan majzum, ya, jadi otomatis masuk pada fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari lah satu-satunya fi'il yang hukumnya mu'rab. Nah, sekarang pembahasan poin terakhir insya Allah, tapi nggak selesai kayaknya, karena poin ini panjang jadi kita cicil, yaitu pembahasan di mana jawab syarat itu kadang harus didahului dengan fa, ya, huruf fa. Jadi ada tuh syarti, fi'il syarat bawa jawab syarat. Nah, jawab syarat itu banyak sekali yang dia selalu didahului dengan huruf fa gitu. Nah, kapan jawab syarat itu harus didahului dengan huruf fa? Nah, itu ketika jawab syarat itu berada pada 8 jenis kalimat, ya. Ada 8 jenis kalimat, ya. Maaf, 9 jenis kalimat maksudnya, ya. 9 kalimat. Di sini kita akan sebutkan dua saja. Baik, di sini yajibu, ini bukan yajiba, ya, yajibu salah. Salah harakatnya. Yajibu qtiranul jawabi bil fa'i idza kana. Jawab syarat harus diiringi dengan fa apabila jawab syaratnya apa? Ada apa namanya? 9, ya. Bentar. Ya, apabila jadi jawab syarat harus wajib pakai fa kalau ternyata jawab syaratnya adalah 9 ini, ya, yang dibahas. Nah, yang pertama adalah kalau ternyata jawab syaratnya bentuknya adalah jumlah ismiyah. Jadi kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah maka wajib pakai fa. Nah, fa ini namanya fa jawab namanya. Fa jawab dari ada tuh syarti atau fa jawab dari fi'il syarat. Nah, contohnya apa? Contohnya yang ditulis di sini adalah dalam surat Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah juz yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Yang artinya adalah barang siapa yang ingkar kepadanya, maksudnya kepadanya di sini adalah Al-Qur'an, ya, adalah Al-Qur'an. Jadi ayat ini bercerita tentang Quran, ya, sebenarnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi konteksnya adalah Al-Qur'an. Jadi orang beriman kepadanya, orang yang membacanya dengan benar maka dia beriman, dan orang yang kufur kepadanya maka dia orang-orang yang merugi karena tempatnya di neraka. Nah, di sini wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kalau kita lihat ada 3 rukun di sini.
Yang pertama ada adatus syarti, ada jawab syarat. Yang ketiga adalah fi'il syarat. Maaf, jawab syarat maksudnya. Nah, kalau ditanya mana adatus syartinya di sini? Yang menjadi instrumen syartiyah mana? Man, Kata ya. man ya. Man ini salah satu adatus syarti yang jazimah ya. Siapapun Ya. gitu artinya. Jadi man. Nah, fi'il syaratnya mana? Ya, kuf, Ya, yakfur, furu, yakfur. Nah, yakfur. ini fi'il syaratnya. Terus jawab syaratnya mana? Faulaika. Nah, jawab syaratnya adalah ulaika humul khosirun. Itu jumlah ismiyah ya, mubtada dan khobar. Hmm. Nah, karena dia jumlah ismiyah, maka wajib pakai fa ya. Wajib pakai fa, makanya faulaika humul khosirun. Gitu. Jadi pakai fa di situ wajib. Nah, sekarang kita i'rabkan bagaimana i'rabnya? Man di sini ismu syaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, man di sini adalah isim syarat, masuknya isim bukan harf. Isim syarat mabni ala sukun dalam kondisi rafa karena dia sebagai mubtada. Yakfur ini adalah fi'lu syarati, fi'il syarat. Fi'lun mudhari'un majzumun. Dia adalah fi'il mudhari yang majzum. Wa alamatu jazmihi sukun. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dan adapun fa'ila belum disebutkan, belum dipelajari. Maka kita skip. Intinya ada fa'ila dan manusia huwa ya. Gitu. Kalau bihi jar majrur, nah terus fa. Nah kalau fa kita i'rabkan fa harfu jawabin. Mabniun alal fathi. Dia harfu jawab namanya. Gitu. Namanya harfu jawab. Terus ulaika, ini ulai. Jadi ulaika terdiri dari dua kata yaitu ula dan i, ulai dan ka. Nah, ulai itu adalah ismu syaratin. Oh, maaf ini bukan ismu syaratin ini, ismu isyaratin. Salah ketik juga nih. Karena ismu isyarah ya, ismu isyaratin. Ismu isyaratin mabniun alal kasri, mabninya kasroh karena ulai. Fi mahalli raf'in mubtadaun, dia dalam kondisi rafa sebagai mubtada. Wal kafu adapun kafnya harfu khitabin, dia huruf khitab namanya. Mamnun al fathi. Nah, itu mubtada intinya ya. Kalau kita belajar di Durus Lughah kan ulaika kan satu kesatuan ya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam ternyata terdiri dari dua kata, ulai dan ka. Jadi yang jadi isim isyarat itu adalah ulai saja gitu. Nah, hum-nya itu namanya domir fasal, kita tidak bahas yang warna hitam ini. Langsung ke al-khasirun. Al-khasiruna khabarun marfu'un, dia khabar marfu' dari kata ulaika. Wa alamatu rafihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu niyabatan anil wawi. Maaf, aduh salah lagi nih. Niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah karena tanda rafa itu kan aslinya dhammah bukan wawu. Li'annahu jam'ul mudzakkar salimu, kenapa pakai wawu bukan dhammah karena dia jamak mudzakkar salim gitu ya. Nah, baru di sini ditutup dengan kalimat wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Nah, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar yaitu ulaika humul khasirun fi mahalli jazmin jawab syarti. Dalam kondisi jazm karena dia sebagai jawab syarat. Gitu, ya. Nah, ini tempat pertama ketika ya jawab syaratnya jumlah ismiyah maka wajib pakai fa, jumlah ismiyah. Dan definisi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada khobar atau mubtada khobar atau yang kemasukan inna dan teman-temannya. Inna, anna, ya inna itu termasuk jumlah ismiyah juga, ya. Itu juga sama termasuk jumlah ismiyah. Misalkan fa inna apa gitu, maka termasuk juga gitu. Nah, ini kalimat yang pertama, tempat pertama kapan jawab syarat pakai fa, wajib pakai fa yaitu ketika jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh silakan Yang Ibu. tadi fa'inna itu, eh, kalau inna yang masuknya apa namanya termasuk jumlah ismiyah ya Ustadz ya. Kalau yang Hmm. kemasukan kana dia tetap jumlah fi'liyah gitu ya Ustadz. Kalau ada jumlah pilih betul. Hmm. Kemudian ini Ustadz yang ini faulaika humul khosirun.
Tadi kan di situ ulaikanya kan mubtada ya Ustaz ya. Betul, Masuk ke Ustaz. Terus khosirunnya khobar ya Ustaz. betul. Nah, ini mubtadanya apa mubtadanya itu apa? Ma'rifat, khobarnya Mm-mm, juga ma'rifat ya Ustaz. betul. Itu kenapa biasanya kan khobar itu kan ini Ya, tidak ma'rifat. enggak, khobar tuh enggak mesti ma'rifat, enggak mesti nakiro, enggak. Dia Oh boleh gitu. ma'rifah, boleh nakiro. Cuma kalau ma'rifah, Mm-mm. ada beberapa maknanya. Salah satu ma'rifah itu adalah dia maknanya lil apa namanya? Eh, yang pernah saya pelajari dalam sebuah majelis tafsir itu, dia punya makna apa namanya? Allah Akbar. Eh, apa namanya? Astagfirullah, saya lupa namanya. Yang in nama maksur, kosor punya makna kosor, pembatasan, ya. Hmm. Gitu. Jadi hanya mereka yang apa namanya? Yang orang merugi, yang lain tidak gitu. Hmm. Makanya ditambah dengan hum, ya, Hmm. gitu. Hum, gitu ya. Humnya sendiri itu posisinya Itu domir fasal. berarti Fungsinya oh juga hanya ini untuk kosor. bukan bukan sebagai badal dari ulaika ya Ustaz. Bukan. Dan juga dia berarti nggak punya kedudukan ya, bukan Enggak, juga dia domir mubtada. fasal aja deh. Atau Hmm. bisa juga kalau i'rab yang kedua, jadi ulaika mubtada, hum-nya mubtada yang kedua, al Hmm. khosiruna khabar dari hum. Nah, jumlah ismiyah humul khosirun itu adalah khabar dari ulaika. Bisa seperti itu. Gitu. Cuman kalau seperti itu maknanya tidak terlalu ini. Kalau maknanya lebih kuat itu adalah ketika hum-nya ini menjadi domir fasal namanya. Gitu. Hmm. Berarti apa hum itu sebagai suatu penegasan Ustaz? Makna kosar juga kosar. Besar Jadi aja. ulaika humul khosirun, mereka itulah yang rugi, yang lain tidak gitu maksudnya. Hmm. Ya ya ya. Gitu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya, gitu ya. Baik. Ya, jadi kembali ke tadi. Jadi tempat pertama kalau jumlah ismiyah maka wajib pakai fa. Tapi dalam beberapa teks kadang fa-nya nggak kelihatan. Seperti misalkan ayat yang sering kali tentang nikmat ya misalkan. Apa namanya? Yang kalau kamu bersyukur gimana? La in syakartum la La in dan syakartum la azidannakum terus wa in kafartum wala in kafartum wala inna in adzabi adabi lasyadid. Itu harusnya fa inna. Jadi fa-nya yang dimahdhuf itu. Hmm. Wala in kafartum. In kan harfu syarat. Kafartumnya fi'il syarat. Jawab syaratnya inna adzabi lasyadid. Kalau kita baca tafsirnya ada fa di situ, fa jawab gitu. Hmm. Ada sebagai fa jawab. Tapi kalau misalkan ini inna tuh banyak sekali banyak. Misalkan wa idza sa'alaka ibadi anni Hmm. fa inni qarib ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni artinya apa? Maka apabila faiza Sa'alaka apabila ibadi anni hambaku bertanya bertanya kepadaku kepadamu, tentangku, fa inni qarib. maka sesungguhnya aku ini dekat. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Nah, di situ pakai fa karena jumlah ismiyah. Inni qarib gitu ya. Nah, kok ida sih? Ya kan ida termasuk bagian dari ada syarat tapi yang tidak menjazmkan saja dia. Ya. Di situ pakai fa karena jawab syaratnya menggunakan jumlah ismiyah. Gitu ya. Tapi ini yang pertama. Ada kali barangkali mau ditanyakan? Tapi kalau tidak ada, nah tempat yang kedua, ini pembahasan terakhir ada 9 ya, tapi kita bahas dua dulu.
Baik. Yang kedua, wajib pakai fa jawab syaratnya ketika jawab syarat itu fi'lan talabiyan. Apa itu fi'il talabi? Fi'il talabi itu ada tiga. Fi'il talabi itu ada tiga. Apa? Yang pertama adalah amr. Apa amr? Perintah. Perintah. Ya, kalau ada perintah fi'il amr. Terus yang kedua an-nahi. Apa nahi? Larangan. Larangan. Terus yang ketiga itu adalah al-istifham. Pertanyaan. Nah, pertanyaan. Jadi tiga dulu dah ya. Jadi kalau khabar apa jawab syarat bentuknya fi'il amar maka pakai fa wajib. Contoh, inturid an najaha atau inturidin najaha fajtahid fi dirasatika. Apa artinya? Apa inturid an najaha? Apa artinya? Jika engkau ingin berhasil, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajarmu. Nah, gitu. Inturidin najaha. Kalau kamu ingin berhasil, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah fi dirasatika dalam pelajaranmu gitu. Nah, ini fi'il apa adatus syartinya mana? In. In. Terus fi'il syaratnya Turid. Turid. turid ya. Terus jawab syaratnya mana? Ijtahid. 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 Nah, itu kan bentuknya fi'il amar. Hmm. Jadi bentuknya fi'il amar dari ijtahada yajtahidu. Nah, maka pakai fa di situ. Fajtahid ya. Jadi fajtahid gitu. Nah, kalau kita i'rabkan ya. In harfu syaratin mabniun ala sukun. Ya harf syarat mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rabi enggak punya kedudukan i'rab. Turid, ini fi'il syarat ya turid, fi'lu syarti, fi'lun mudhari'un majzumun bi'in, wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, sukun nih, salah mulu ya. Wa alamatu jazmihi hi-nya kurang. As-sukun tanda jazm adalah sukun alladzi hurika bil kasri yang sudah dikasrahkan karena kalau dibaca lanjut in turidin najaha ya. Daf'an lil tiqai sakinah ini karena untuk menghindari bertemunya dua sukun, dalnya sukun, nunnya sukun jadi dikasrahkan. Al-fa'u harfu jawabin mabniun al fathi. Ijtahid fi'lu amrin mabniun ala sukun. Defil amar mabni sukun. Adapun fa'ilah dan mustatir anta belum dibahas. Nah, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Kalimat yang terdiri dari fi'il amr dan fa'ilnya fi mahalli jazmin jawab syarti. Jadi sebagai jawab syarat. Begitu ya. Baik. Jadi talab itu yang pertama al-amr ya. Jadi al-amr ini bisa jadi bentuknya fi'il amr. Fi'il amr ya. Atau bisa juga fi'il mudhari ya, al-masbuk bila mil amri. Fi'il mudhari tapi kemasukan dengan lamul amr. Contoh misalkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa barang siapa yang beriman kepada Allah kepada Allah dan hari akhir? Apa maka jawabannya? Fal yukrim doyifah kan? Ya, fal yukrim. Doyifah. Oke, sebentar Ibu nih. Fal yukrim daifahu. Fal atau ininya fal yakul khairan aul yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aul yasmut. Apa artinya? Karena siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Diam. Nah, di sini fiil syarat ada tuh syaratnya adalah man. Fiil syaratnya mana?
Yu'min. Kananya. Karena ya. Kalau yu'min ini khobar kana jumlah fi'il ya. Oh, Nah, kalau jawab syaratnya mana? yakul. Fal yakul. Ini fi'il mudhari kan qala yaqulu, dia majzum kenapa? Karena ada lamul amri. Gitu. Ada lam amr di situ. Ya. Ada lamul amr. Karena dia amr, maka wajib pakai fa di situ. Falyakul khairan aw liyasmut. Seperti itu. Ya. Nah, nanti nahi istifa nanti diberikan contohnya nanti insyaallah. Kita baru sampaikan yang contohnya adalah al-amr dulu. Gitu. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Kalau nahi misalnya, idza dakhala ahadukumul masjida, idza dakhala ahadakumul masjida. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yarka. Apa artinya? Fala yajlis maksudnya. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah duduk. Ya, idza dakhala ahadukumul masjida, ini hadis ya. Fala yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan sampai duduk hatta yarka'a rakaat ini. Sampai dia sholat berapa? 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, di sini pakai fa, fa. Kenapa? Karena setelahnya ada nahi, la yajlis. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini. Kalau istifham contohnya bagaimana? Contohnya idza jaa Muhammadun, kalau datang Muhammad, fas'alhu, maka tanyalah ia. Maaf. Idza jaa Muhammadun, ketika datang Muhammad, famadza aqulu lahu. Maka apa yang saya katakan kepadanya? Gitu. Nah, famadza aqulu lahu itu kan madza aqulu lahu itu kan istifham. Karena istifham maka wajib pakai fa. Gitu. Famadza aqulu lahu. Gitu. Tapi sampai sini ada pertanyaan lagi. Ustadz, itu yang amr itu nggak selalu fi'il amr ya? Itu fal Enggak, yakul kan bukan fi'il amr ya? betul. Jadi amar itu bahkan kalau kita belajar usul fikih, yang namanya amar itu ada 4. Ada fi'il amar, yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amr. Terus ada juga dia fi'il isim fi'il amr. Isim fi'il amr seperti amin itu kan isim fi'il amr. Ada juga yang keempat adalah maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Misalkan seperti kalimat maghfirah gufronak. Kalau kita keluar masjid keluar eh apa namanya keluar sih kamar mandi, doanya apa? Gufronaka. Gufronak itu maf'ul mutlak itu. Yang takdir adalah igfirli, ya Allah ampunilah aku gufronaka dengan ampunanmu, gitu. Atau bisa juga i'rabnya dia maf'ul bi dari fi'il yang dihapus, yaitu eh atlubu minka atlubu gufronaka, saya meminta ampunanmu ya Allah, gitu. Atau bisa juga maf'ul mutlak tadi itu fi'il amr itu. Itu kalau kita belajar usul fikih. Tapi kalau misalkan dalam konteks ini ya bisa jadi fi'il amr itu dua, amr itu dua, fi'il amr atau fi'il mudhari yang kemasukan lamul amri. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Lamnya sukun Ustadz. Hmm?
lamnya sukun, yang kemasukan lamul amr itu Oke, lam sukun. amr itu pada dasarnya sukun, Hmm, tapi dia dikasrohkan apa? Maaf, lamul amri pada dasarnya itu adalah kasroh linaktub. Apa artinya linaktub? tulis lah. Ayo kita tulis gitu. Itu amr itu. Jadi pada dasarnya kasroh. Nah, dia dibaca sukun ketika didahului dengan 3 huruf. Yang pertama huruf wawu, wal naktub kayak tadi. Atau fal naktub. Yang ketiga adalah kata summal naktub. Jadi lamul amri pada dasarnya kasroh disukunkan kalau didahului dengan 3 huruf. Wawu, fa, dan summa. Nanti dibahas ini kalau dalam yang belajar dua ini kayak wanita nanti di Durus Lughah nanti di jilid 3 ada nanti insya Allah. Hmm. Jadi maaf Gitu. Ustadz, diulang lagi tadi fi'il amr itu bisa isim fi'il amr, contohnya amin ya Ustadz ya. Betul. Kemudian yang kedua maf'ul Maf'ul mutlak, mutlak, ya. contohnya Ketiga, itu gufronaka gitu ya Ustadz ya. betul, Terus satu lagi fi'il amr yang kemasukan lamul amr. betul, betul. Nah, yang keempat fil amr ya. Yang keempat itu fi'il amr itu sendiri. Hmm. Ya Ustadz. Baik. Nah, nanti 7 tempat sisanya akan dibahas nanti pada tempatnya insya Allah ya. Baru 2 dulu. Ada semuanya ada 9. Dan semuanya disebutkan dalam dalam apa namanya dalam Durus Logo tuh ada. Baik. Oke, Oh ya kalau nggak Ustadz, ada mungkin Ustadz satu ya, lagi itu yang pala yajlis itu kan nahi ya, contoh nahi ya Ustadz. betul. Nahi juga nggak selalu Kalau dia fi'il. film mudhari yang dilalui dengan la nahiyah itu aja Hmm, jadi gitu. bukan itu bukannya la nafi ya Ustadz ya kalau gitu ya. Saya masih Lanya la kadang-kadang nahi suka bingung. kan La punya makna nahi. larangan. Jadi la nahi itu tidak selalu harus apa namanya fiilnya itu domir anta. Enggak. Kalau la nahiyah itu bisa do do fiil ghaib sama fiil mukhatab. Itu aja. Hmm, Dan banyak di Quran. Misalkan kayak dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum yaskharu min qaumin yaskharu itu mencela kaum yang lain kayak gitu. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, bisa jadi orang yang dihina itu dia lebih baik daripada yang menghina. Al-Hujurat ayat ke-11 gitu. Apa bedanya dengan ini Ustadz? Dengan la nafi Ustadz? Kalau la nafi tidak menjazmkan, dia tidak beramal dan maknanya penafikan saja, nggak punya makna larangan, tidak ada tuntutan di situ Hmm, gitu. jadi menidakan aja tapi tidak melarang ya Ustadz ya. Betul, dia nggak, makanya nggak meniadakan, menafikan dan tidak punya amal, artinya tidak merofakan, tidak menasongkan, tidak menjazmkan, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mempengaruhi kalimat fi'il setelahnya. Tapi kalau la nahiyah itu dia menjazmkan Hmm, gitu. Itu perbedaan antara la nafiyah dan la nahiyah gitu. ya Ustadz. Syukran Ustadz. Ada lagi? Kalau nggak ada nanti insya Allah dilanjut untuk nahwunya. Wallahu a'lamu bishawab.